Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini masih dengan pembahasan untuk fisika umum 2 terkait Biol 4217, dan kita akan masuk ke pembahasan modul keempat yang dimana terkait dengan pengantar fisika modern, dan tes formatif pertama ini terkait dengan teori relativitas. Oke, so kita mulai dari nomor 1. Oke. Jadi berapa kelajuan pesawat ruang angkasa yang bergerak relatif terhadap bumi, alias berarti ini dia bergerak ada di kecepatan tertentu, supaya dalam satu hari dalam dia yang bergerak ini sama dengan 2 detik. Kayaknya agak sedikit jauh ya. Jadi ini kita rubah menjadi hari ya. Jadi 2 hari di bumi. Ya kalau emang misalnya 2 detik ya yang paling pas itu kalau misalnya satu hari dalam pesawat sama dengan 2 detik lebih lambat atau lebih cepat di bumi gitu ya, itu masih oke. Nah, jika C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Oke. Jadi ini terkait dengan dilatasi waktu, yang dimana dilatasi waktu itu semakin cepat gitu ya, akan menyebabkan waktunya akan jauh kurang lebih jauh lebih besar gitu ya, karena berbanding terbalik. Jadi delta T itu sama dengan delta T0 dibagi dengan akar kuadrat. Nah, dibagi dengan akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, karena ini berbanding terbalik dengan delta T yang di sini, makanya kalau angka di sini ini akan jauh, ini yang di sini lebih besar daripada yang di sini ya. Nah, jadi mana nih yang delta T, mana yang delta T0? Jadi delta T-nya itu adalah 1 hari. Jadi apa sih namanya? 1 hari apa 2 hari? 2 hari ya. Nah, jadi 2 hari. Kemudian untuk delta T0-nya itu adalah 1 hari. Jadi berarti terkait dengan yang namanya ini berarti 2 sama dengan 1 per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti dari sini kita memperoleh informasi bahwasanya akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 per 2. Ya, so apa? Ya, kita kuadratkan kiri, kita kuadratkan kanan, sehingga 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 per 4. Sehingga ini biar ini langsung aja ya, ini saya pindahin ke sini. Sama dengan 1 kurang 1/4. Nah, jadi V kuadrat kurang C kuadrat itu sama dengan 3/4 ya. So berarti untuk mencari hasil V-nya ya tinggal kita akar kuadratkan lagi, akar kuadratkan sehingga V per C itu sama dengan akar 3/2, atau bisa kita simpulkan bahwasanya V-nya ini setara dengan akar 3/2 C, yang dimana di sini nggak harus dalam bentuk desimal nih ya. Akar 3/2 itu setara dengan 0,867 C. Jadi jawaban yang mendekati adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 terkait dengan massa sebuah benda di bumi adalah 100 kg. Ketika benda tersebut dibawa dalam suatu roket meluncur, massanya menjadi 101 kg dihitung terhadap pengamat di bumi, dan berapa kelajuan roket tersebut. Oke, jadi terkait dengan massa dan waktu, maka ketika dia bergerak itu jatuhnya malah lebih besar nilainya ya. Oke, jadi nomor 2 ini kita punya informasi bahwasanya tuh M-nya tuh adalah 101 kg, dan untuk M0-nya sendiri adalah 100 kg. Ya udah, berarti tinggal kita masukin ke rumus terkait dengan ini. Sebenarnya mirip sebenarnya rumus-rumus di teori relativitas, cuman bedanya adalah simbolnya aja. Kayak misalnya nih, T sama ini kan definisinya sama tuh ya, berbanding terbalik akan menjadi lebih besar, maka ya nilainya akan ini dibagi dengan sesuatu gitu. Yang biasanya, nah ini nih yang saya agak bingung, karena mungkin kalau misalnya ada yang beranggapan bahwasanya kenapa nggak pakai rumus yang ada gamanya. Nah, jadi kalau gamma itu ada 2 versi. Cuman setahu saya emang ada 2 versi sih, kayak 1 per akar 1 per V2 V kuadrat kurang C kuadrat, atau akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau misalnya pakai rumus yang pertama,
maka rumus dari delta T itu pakainya adalah delta T sama dengan T0 dikali dengan gamma gitu. Tapi kalau yang di bawah, itu rumusnya delta T sama dengan T0 dikalikan dengan gamma. Yang dimana rumusnya itu atau ketika dimasukin ke sebuah kepersamaan yang tadi, kayak misalnya yang tadi di sini tuh yang saya tulis di sini, maka persamaannya tuh hasilnya nanti begini juga gitu. Jadi makanya saya lebih lebih pas untuk langsung aja deh daripada kebanyakan ribet gitu kan di masalah ini. Oke, jadi nomor 2 lanjut balik lagi. M sama dengan M0 per akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti M-nya adalah 101 sama dengan 100 dibagi dengan akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. So, akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 100 per 101. Oke, yaudah berarti langsung aja kita akar kuadratkan kiri, kita akar kuadratkan kanan, sehingga nilainya adalah 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan, nah kita hitung nih, 100 dibagi dengan 101 terus dikuadratkan adalah 0,98. Ya, 0,98 berarti V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 kurang 0,98. Berarti V kuadrat per C kuadrat sendiri hasilnya adalah 0,02. Ya udah, berarti kita akar kuadratkan kiri, kita akar kuadratkan kanan, sehingga V per C sendiri itu nilainya adalah akar 0,02, itu adalah 0,14 ya. 0,14 berarti nilai V-nya akan kurang lebih setara dengan 0,14 kali kecepatan cahaya. So nomor 2 jawabannya adalah Yapsiang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3, masa elektron pada saat diam berarti M0 ya. 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Berapa massa elektron tersebut jika elektron tersebut bergerak dengan kecepatan 0,99 kali kecepatan cahaya? Ya sudah, ini tanya tuh M-nya berapa sih? Ya, cuman di sini satuannya ternyata bervariasi, ada yang kilogram, ada yang gram. Nanti kita cek aja. Kalau misalnya gram, apakah jawabannya ada? Kalau nggak ada, nanti baru kita rubah ke kilogram. Oke, nomor 3 rumusnya masih sama dengan nomor 2, yaitu adalah M sama dengan M0 per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini jadi berarti masanya sama dengan, massa diamnya adalah sebesar 9,11 kali dengan 10 pangkat min 28 dibagi dengan akar kuadrat dari 1 kurang 0, ini hati-hati ya, V kuadrat 1 kurang 0,99 C kuadrat per C kuadrat. Berarti nilai M nya sendiri setara dengan 9,11 kali dengan 10 pangkat min 28 per akar kuadrat daripada 1 dikurangkan dengan 0,99 kuadrat itu adalah 0,9801 ya. 0,9801 C kuadrat per C kuadrat. Nah, jadi ini 1 kurang ini. Nah, nanti jadi berarti ini langsung saya akarin aja ya. Akar dari 1 kurang ini. Akar 1 kurang 0,9801. Nah, jawabannya itu segini ya, sekitar 0,141. 0,14 aja deh. Nah, jadinya 0,14. Atau mau 141 juga boleh. Maka nilai M nya sendiri itu akan sama dengan 9,11 dibagi dengan 0,141, hasilnya adalah 64,6. 64,61 kali dengan 10 pangkat min 28, ini satuannya gram. Nah, ada enggak? Oh, ternyata kalau satuan gram enggak ada nih. Nah, tapi ada nih satuan kilogram. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini berarti 64,61 kali dengan 10 pangkat min 28
Nah, gram ke kilogram itu kan dibagi 1000 alias dikali dengan 10 pangkat min 3 ya. Berarti jadinya adalah M sama dengan 64,61 dikali dengan 10 pangkat min 3 1 kilogram. Nah, di sini dimintanya dalam bentuk baku. Jadinya berarti ini 6,461 kali dengan 10 pangkat min 30 kilogram ya. Nah, jadi ini karena ini dia mundur 1, ini nambah 1. Jadi jawabannya adalah yaps yang A ya. Oke, jadi hati-hati dengan satuannya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4. Berapakah kecepatan roket yang lonceng atau pengukur waktunya di dalamnya berjalan 1 detik lebih lambat dalam 1 jam relatif? Oke, jadi ini berarti 1 jam ini 3600 detik. Ini berarti 3601. Kalau lebih lambat berarti 3599 ya. Oke. Terhadap lonceng di bumi. Oke, jadi berarti ini delta T-nya. Ini delta T-nya ya. Oke, ini delta T-nya dan ini adalah delta T0-nya. So, kita langsung masukin aja ke rumusnya terkait dengan dilatasi waktu, yaitu adalah delta T sama dengan delta T0 per akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti delta T-nya adalah sebesar 3600 sama dengan 3599 per akar kuadrat kurang 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini saya nggak mau masukin C-nya ya. Nanti kita jawab dalam bentuk C, nanti barulah kita masukkan atau kita input C-nya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, jadinya berarti ini 1 akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 3599 per 3600 ya. So, ya, kita kuadratkan kiri, kita kuadratkan kanan, maka hasilnya adalah 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan, nah ini 3599 bagi dengan 3600, kemudian dikuadratkan hasilnya adalah 0,99 ya, 0,99. So, berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 kurang 0,99. Berarti V kuadrat per C kuadrat itu adalah 0,01. Berarti ini kita akar kuadratkan lagi. Sehingga berarti V per C sama dengan akar dari 0,01. Jawabannya adalah 0,1 ya. 0,1. Ini berarti V-nya sama dengan 0,1 dari C. Nah, berarti nilai V-nya sendiri itu setara dengan 0,1 kali dengan 3 kali 10 pangkat 8. Berarti nilai V-nya sendiri adalah 0,3 kali dengan 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Ya, so jawabannya adalah yaps yang D. Nah, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor 5. Nah, jadi ini sedikit berbeda. Jadi di antara waktu, masa dan panjang yang akan berubah alias makin sedikit nilainya itu adalah panjang ya. Jadi untuk nomor 5, batang sepanjang 1 meter tampak hanya menjadi 50 cm oleh sebuah pengamat. Nah, ini L-nya adalah 50 cm dan untuk L0-nya adalah 1 meter gitu ya. Oke, jadi dia jatuh akan menjadi lebih kecil. Oke. Nah, 1 meter ini berarti setara dengan 100 cm. Ya udah, yang ditanya adalah nilai V-nya ini berapa. Udah, langsung kita kerjain aja. Berarti L sama dengan L0 kali dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti 50 sama dengan 100 dikali dengan akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini langsung kita bikin bagi 100 saja. Jadinya berarti ini 0,5 sama dengan akar kuadrat daripada 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ya udah, berarti kita harus ya kuadratkan kiri, kita harus kuadratkan kanan, sehingga jadinya adalah 1/4 sama dengan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti V kuadrat per C kuadrat sendiri sama dengan 1 kurang 1/4. Berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan, ini hasilnya adalah 3/4. Lalu ya kita akar kuadratkan. Nah, jadinya berarti V
per C itu sama dengan akar 3/2, berarti V-nya sama dengan akar 3/2C, alias berarti nilai V-nya itu setara dengan 0,867 C. Maka jawabannya mendekati yang D. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Seorang wanita mengadakan perjalanan pulang pergi dengan memakai pesawat ruang angkasa ke bintang yang jaraknya 4 tahun cahaya dengan kelajuan sebesar 0,9 kali kecepatan cahaya. Nah, berapa hari lebih mudahkah umur wanita itu bila dibandingkan dengan saudara kembarnya yang tinggal di bumi kembali dari perjalanan? Nah, ini jatuhnya adalah seperti kalau misalnya nih ya. Jadi kalau berdasar pengamat di bumi, berdasar pengamat di bumi itu dia jalannya tuh segini. Tapi ternyata gitu ya. Kalau berdasarkan si orang lain tersebut itu jadi berbeda hasilnya. Ya karena dia melaju dengan kecepatan kelajuan tertentu. Nah, di sini berarti kita bandingkan. Jadi ini kan alias berarti berapa hari lebih mudahkah gitu kan bila dibandingkan dengan saudaranya yang ada kembali tinggal di bumi. Nah, jadi ini ditanya selisihnya tuh berapa. Jadi ibarat tuh sama-sama awal itu ada dalam kondisi awal itu sama-sama X tahun nih si wanita A ini umurnya X tahun. Ya, ini adalah B-nya ini adalah X tahun. Nah, kemudian setelah melakukan perjalanan yang ini, nah, jadi ini ada dua konteks. Jadi berdasarkan pengamat di bumi, alias mungkin kita bisa bilang ini yang di bumi, ini intinya yang di bumi, ini yang jalan-jalan, yang ini yang jalan. Nah, jadi kalau menurut B, ya intinya kalau menurut orang di bumi gitu ya, menurut B itu gini. Ini kan berarti si pesawat ini dengan kelajuan konstan ya, alias berarti GLB. Nah, dimana rumus GLB itu kan adalah S sama dengan V kali T. Nah, tujuan kita adalah mencari T-nya kira-kira berapa sih. Nah, jaraknya itu 4 kali tahun cahaya gitu ya. Jadi 4 tahun cahaya itu setara dengan yang namanya kecepatannya sendiri. Nah, jadi sebenarnya 4 tahun cahaya itu adalah jarak yang ditempuh selama 1 tahun. Jadi kalau 4 tahun cahaya berarti hitungannya ya udah 4 kali lipat lah, hitungannya kurang lebih seperti itu. Yang dimana kecepatan yang dipakai adalah sebesar 0,9. Nah, jadi kalau mau pakai 0,9 C di sini harus ada C-nya. Jadinya 4 tahun cahaya itu artinya berarti ada jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi kalau 4 tahun cahaya berarti jarak yang ditempuh dalam waktu 4 tahun gitu. Ya udah dikalikan dengan berapa T-nya. Nah, itu yang kita cari. Berarti nilai T-nya sendiri adalah 4 dibagi dengan yang namanya 0,9. Berarti nilai T-nya sendiri berapa? Nah, ini adalah 4,4 tahun. Jadi dengan kecepatan sekitar 0,9 kali kecepatan cahaya, jadi untuk menempuh 4 tahun cahaya itu berarti butuh 4,4 tahun gitu ya. Makanya kalau misalnya kecepatan cahayanya itu masih nggak ada 0, berapa ya tadi jawabannya tetap 4 tahun. Ya kalau lebih lambat otomatis akan jauh lebih lama. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwasanya ini kan bolak-balik. Kan gitu ya. Berarti delta T yang akan kita pakai itu adalah 2 kali 4,4 alias berarti delta T-nya itu adalah 8,8 tahun. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang berarti sekarang menurut si A nih. Menurut A, kalau berdasarkan bergerak itu berarti udah pakai yang delta T sama dengan delta T0 per akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang yang 8,8-nya ada di mana? Nah, jadi 8,8-nya itu yang masuknya ke sini. 8,8 sama dengan 8,8 sama nah beda, jangan dimasukin ke ini ya,
Jadi nih 8,8 tahun ini kan menurut si pengamat B, alias berdasarkan ini jarak itu 8,8 tahun lah dia nambahnya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk A sendiri kira-kira yang jalan itu berarti yang harusnya 8,8 tahun itu kira-kira menurut si A tuh berapa gitu. Jadi ini makanya delta T0 per akar kuadrat daripada 1 kurang 0,9 C pangkat 2 per C kuadrat. Nah, berarti ya jawab 8, berarti delta T0 nya sendiri atau ini kita tulis 8,8 sama dengan delta T0 dibagi dengan yang namanya akar kuadrat. Nah, jadi ini kita ngambil berdasarkan ya, jadi intinya yang menurut si B ini 8,8 tahun. Nah, terus kalau menurut A yang harusnya 8,8 tahun tuh nanti dia akan jadi berapa sih nilainya kan gitu. 1 kurang berarti ini 0,9 kuadrat ya. 0,9 kuadrat nilainya adalah 0,81. Berarti 0,81 C kuadrat per C kuadrat. Nah, habis dong ya kan untuk C kuadratnya. Maka berarti langsung 8,8 sama dengan delta T0 per, nah berapa tuh? Akar dari 1 kurang 0,81 hasilnya adalah 0,436 ya, 0,436. Berarti delta T0 nya sendiri itu sama dengan 8,8 kali 0,436. Berarti delta T0 nya sendiri 8,8 kali 0,436 itu hasilnya adalah 3,8368 tahun. Nah, maka ya gimana nih? Nah, jadi bedanya berapa nih? Nah, jadi bedanya itu sebesar sekitar 5 tahunan. Nah, jadi kesimpulannya itu beda 5 tahun ya, nggak ada jawabannya ya. Oke, jadi nomor 6 ini nggak ada jawabannya, bukan 46 hari, 40 hari maupun berapa hari, tapi ternyata berbeda hampir 5 tahun gitu. Nah, soalnya ini kayak nggak waktu yang sebentar gitu loh. 4 tahun cahaya, orang 1 tahun cahaya aja, 1 tahun cahaya tuh berarti satu yang ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau 20 tahun cahaya ya ditempuhnya 20 tahun gitu. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya untuk nomor 7, kita mempunyai informasi bahwasanya gitu ya, bahwasanya berapa kali lebih besar sih masa diamnya dari masa diamnya sebuah elektron yang berenergi kinetik, alias energi kinetiknya itu adalah 511 kilo elektron volt, yang dimana masa diamnya ini sama dengan 0,511 mega elektron volt per C kuadrat gitu ya. Nah, ini tuh rumus dasarnya sebenarnya dari energi total. Nah, itu sama dengan energi kinetiknya benda itu sendiri ditambahkan dengan energi diam. Nah, di mana energi kinetik di sini sebenarnya masih dengan rumus dasar, yaitu adalah setengah kali M kali V kuadrat. Tapi karena berhubung V-nya ini bergerak dengan kecepatan cahaya, makanya dipakein C. Terus di sini M-nya di sini bukan massa diam lagi. Karena sudah bergerak berarti terjadi perubahan massa. Makanya pendekatannya itu kurang lebih ya M-nya bukan pakai M lagi melainkan M0. Nah, ya udah berarti terkait dengan dari sini nih kita punya informasi juga bahwasanya tuh energi kinetik tuh bisa kita hitung juga dengan yang namanya energi total. Energi total dikurangkan dengan E0. Nah, ini sorry. Yang ada ini yang pakai terkait dengan massa diamnya itu yang alias yang ini berarti adalah energi kinetik totalnya gitu ya. Nah, berarti untuk ini energi kinetiknya itu setara dengan yang namanya M0. Jadi M0 per akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan C kuadrat dikurangkan dengan M0 dikalikan dengan C kuadrat ya. Berarti EK-nya sendiri setara dengan yang namanya apa gitu kan. Nah, tapi di sini ternyata kita sudah punya informasi bahwasanya energi kinetiknya itu ini sebesar segini lah intinya.
Nah, untuk terkait dengan EK-nya sendiri itu kalau ini kita ini berarti gimana tuh? Ya, berarti bisa kita tulis berarti jadinya adalah M0 atau kita tulis jadinya 1 per akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sendiri dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan M0 C kuadrat. Atau berarti gini, mungkin gini, kan ini ditanya perbandingannya kira-kira berapa banding berapa kali ya gitu ya. Berarti bisa kita katakan bahwasanya untuk mencari terkait dengan ini kita nggak usah hapus. Nah, jadi mungkin kita lakukan perbandingan aja kali ya. Jadi kayak misalnya M dibagi dengan M0 itu berapa sih gitu ya hasilnya. Nah, berarti kira-kira kalau kita mau nyari ini maka apa? Ya ini bisa kita akalin dengan cara ya udah. Kan kalau misalnya saya mau ini sebuah pecahan, maka kalau ketika saya kalikan dengan sama-sama C kuadrat, boleh dong kan gitu. Jadinya berarti MC kuadrat per M0 kali C kuadrat. Nah, ini kan atasnya setara dengan yang namanya apa? Energi total. Energi total per ini energi diamnya alias E0 gitu ya, alias ini E0. Nah, berarti terkait dengan ini ada energi kinetiknya nih. Energi total dikurangkan dengan ini. Atau kalau enggak berarti terkait dengan yang di bawah kita bisa masukin aja. Tapi kalau energi kinetik totalnya yang atas ini kita harus mau nggak mau mesti cari gitu ya. Jadi intinya ini kalau emang mau dibikin perbandingan kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk terkait dengan energi terkait dengan MK kuadrat itu nilainya akan setara dengan ini. Ya berarti kita harus cari dulu dong ya kan. Nah, berarti terkait dengan energi kinetik total itu, atau bolehlah kalau mau ke sini juga sama aja ya, bebas. Ya udah, berarti energi ini sama ya kan. Berarti kalau misalnya kita hitung E0 nya sama dengan M0 kali C kuadrat gitu kan ya, berarti E0 nya sendiri sama dengan M0 itu adalah 0,511 mega elektron volt per C kuadrat dikalikan dengan C kuadrat. Maka ini habis, sehingga nilai daripada energi awal diamnya itu adalah sebesar 0,511 mega elektron volt. Nah, terus berarti dari sini nih kita udah tahu bahwasanya ini satuannya ada yang belum pas nih. Nah, ini. Nah, jadi 511 per 1000 mega elektron volt jadinya adalah 0,511 mega elektron volt. Nah, terus kemudian kalau kita masukkan berarti energi totalnya sendiri sama dengan gitu ya. Energi kinetiknya adalah 0,511 nih. 0,511 tambah energi masa diamnya ketika diam tuh 0,511 juga. Berarti nilainya adalah 2 alias 2 kali 0,511 mega elektron volt. Nah, kenapa nggak perlu dihitung ya? Karena ini yang perbandingan. Kalau kalian lihat kan ini jadinya adalah 2 kali 0,511 per 0,511. Ya udah, tinggal kita coret dong ya kan. Cepret. Maka hasilnya adalah 2. Nah, alias berarti bisa kita simpulkan bahwasanya M per M0 itu sama dengan 2. Berarti M-nya sama dengan 2 kali M0. Maka jawaban nomor 7 adalah Yaps yang A. Dan kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah elektron berenergi kinetik alias berarti EK-nya sama dengan 0,1 mega elektron volt. Terus berapakah kecepatannya sesuai dengan teori relativitas? Nah, di sini kita tahu bahwasanya kan tadi pas udah dicoret-coretan itu kan rumusnya adalah begini ya. 1 per akar kuadrat kan gitu ya, 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan M0 C kuadrat kan gitu ya. Nah, kalau diperhatikan bahwasanya dari soal nomor 7 masa diam elektron itu segini dan hasil E0 nya itu segini alias energi diamnya. Dan kita tahu bahwasanya energi diam itu kan yang ini gitu. Ya sudah, berarti terkait dengan ini berarti jadi jatuhnya ini sama dengan 0,1 ya mega elektron volt.
Terus berarti ini 1 per akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kurang 1 dikalikan dengan 0,51. 0,511 sama dengan 0,1, berarti ini jadinya adalah 1 per akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sendiri dikurang dengan 1 itu sama dengan 0,1 dibagi dengan 0,511. Jadinya berarti 1 per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dikurang 1 sama dengan, nah tinggal dihitung nih, 0,1 dibagi dengan 0,511 itu jawabannya adalah 0,196. 0,196. So berarti 1 per akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,196 tambah 1. Berarti 1 per akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1,196. Sehingga berarti akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 per 1,196. 1,196. Berarti akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sendiri sama dengan hasil bagi dari 1 per 1,196, 0,84. Nah 0,84 jadinya berarti kita kuadratkan kiri, kita kuadratkan kanan, kan gitu ya. Kuadratkan kiri, kita kuadratkan kanan, berarti jadinya adalah 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,84 kuadrat itu adalah 0,7056 berat atau 0,71 aja ya, seterusnya 0,71. Berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 kurang 0,71, berarti V kuadrat per C kuadrat sendiri itu sama dengan 1 kurang 0,71. 1 kurang 0,71 jawabannya adalah 0,29. Nah berarti ini tinggal akar kuadratkan lagi, akar kuadratkan sehingga jadinya adalah V per C sendiri itu sama dengan 0, akar 0,29 ya, itu adalah 0,54. Nah 0,54 berarti maka dapat disimpulkan bahwasanya tuh V nya sama dengan 0,54 C. Ya udah, berarti V sama dengan 0,54 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ya udah, berapa tuh? 0,54 dikali dengan 3, jawabannya adalah 1,62. Nah 1,62 kali dengan 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka jawaban dari soal nomor 8 adalah yaps yang C. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke dua soal terakhir untuk tes formatif yang pertama. Seorang pengamat di bulan melihat dua buah pesawat ruang angkasa A dan B mendekati bulan dari dua arah yang berlawanan dengan kecepatan masing-masing 0,8 C dan 0,9 C. Berapa kelajuan pesawat A mendekati B menurut pengamat di A? Nah ini saya agak bingung. Kalau misalnya saling mendekati dari dua arah yang berlawanan, nah bagaimana cara dia kalau emang berlawanan, persis berlawanan, bagaimana arahnya gitu ya, arahnya. Jadi kan ini ceritanya lagi ada di bulan tuh orangnya. Nah ini ada orang di bulan misalnya, terus dia ceritanya mendekati bulan. Nah konteks mendekati bulannya gimana? Kalau mendekati konteks bulannya ke arah bulan itu ya nggak bisa, karena apa, kalau dibilang arahnya berlawanan dan mendekati ya berarti harus mau nggak mau berarti nggak berlawanan arah dong, searah ke si bagian sini gitu ya. Dari dua arah yang berlawanan, nah paling possible tuh adalah yang begini nih. Nah ini adalah terkait dengan A dan ini adalah pesawat orang aling yang punya si B. Nah ini punya VA dan ini punya VB, yang dimana ini ke arah kiri dan ini adalah ke arah kanan. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari ini ya, kalau berdasarkan logik ya, kalau kita lihat nih ternyata kan ini VA nya sendiri itu kan adalah 0,9 ya, 0,9 daripada kecepatan cahaya, sedangkan A nya ini sendiri adalah 0,8 C. Nah logikanya berarti kalau misalnya dia mendekati seperti ini, maka menurut ini kan ditanya menurut si A kan. Nah menurut si A otomatis kan berarti jauh lebih kencang dong, karena kan si A ini juga mendekati. Nah jadi jawaban yang mendekati atau jawaban yang pas itu cuma yang B. Nah cuman kalau misalnya ini ya, kalau di pelajaran sekolah menengah itu
terkait sama A sama B ini kalau ada arah ini akan ada pengaruhnya gitu. Baik terkait dengan yang namanya ada hubungannya dengan yang namanya apa sih namanya tanda ataupun arah gitu. Karena kalau misalnya contoh VA nih, A ini itu berdasarkan menganam di bumi gitu Pak. Ibarat kata tuh kan seperti itu. Maka kalau kita ganti point of view-nya, maka akan mempunyai tanda yang berbeda. Nah, tapi kalau misalnya kita ngikutin jawaban yang ini, maka ini terkait dengan V aksanya sendiri itu sama dengan VA tambah dengan VB per 1 tambah VA dikali dengan VB per C kuadrat. Seperti itu ya. Nah, jadi gini, kalau menurut si apa kan gini ya. Jadi kalau misalnya untuk berdasarkan dari yang A ini, maka itu harus terhadap A semua. Jadi dari kayak misalnya dari ini ke ini ke ini gitu ya. Oke, jadi berarti ini V aksennya sendiri sama dengan 0,8C tambah 0,9C dibagi dengan 1 tambah 0,8C dikali dengan 0,9C per C kuadrat. Maka ini bisa kita coret ya. Nah, ini intinya setelah dihitung dari 0,8 ini kan 1,7C nih per 1 ditambah dengan 0,8 kali 0,9, maka jawabannya itu sebesar 0,988C. Maka jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Berapa energi kerja yang harus dilakukan dalam mega elektron volt untuk menambah kelajuan elektron dari ini? Nah, jadi berarti ini ada hubungan dengan W yang dimana W itu adalah delta EK. Nah, di sini nggak dikasih tahu bahwasanya kan apakah energi total atau energi apa kan itu nggak tahu. Nah, jadi intinya kita bahas saja secara energi kinetik biasa ya, karena emang ada pendekatannya seperti itu. Ya udah, berarti W sama dengan EK 2 dikurangkan dengan EK 1, yang dimana di sini kita punya informasi bahwanya V1 adalah 1,2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan untuk V2 sendiri adalah 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya udah, berarti terkait dengan nilai W-nya sendiri adalah 2,5 kali MV2 kuadrat dikurang dengan setengah kali MV1 kuadrat. Berarti ini setara dengan yang namanya W sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Sehingga kita masukkan bahwasannya massa elektron itu adalah sekitar 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikalikan dengan V2 alias 2,4 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan dikurang sama 1,2 kali 10 pangkat 8 dipangkat 2 kan. Maka nilai W-nya sendiri ini kalau udah dihitung ya, intinya dihitung nih, ini kan jadinya berarti 9,1 per 2 kali dengan 10 pangkat min 31 dikali dengan yang namanya 5,76 kali 10 pangkat 16 dikurangkan dengan 1,44 kali 10 pangkat 16, berarti nilai W-nya adalah 9,1 per 2 kali 10 pangkat min 31 dikalikan dengan ini berapa? 2, 3, 4,32 ya, kali 10 pangkat 16. Berarti nilai W-nya sendiri ini setelah dihitung jawabannya adalah 19,656 dikalikan dengan 10 pangkat min 15 ya. Kan ini dibagikan jadi 2 koma. Nah, kalau dikali hasilnya segini, dan ini masih dalam satuan joule. Nah, tapi diminta dalam bentuk elektron volt. 19,656 kali dengan 10 pangkat min 15 joule itu akan setara dengan berapa elektron volt? Ya udah, 1 mega. Jadi gini, 1 mega elektron volt itu setara dengan 1,6 kali dengan 10 pangkat min 13 joule ya. Berarti kalau kita mau rubah joule ke mega elektron volt maka harus dibagi. Jadinya berarti ini sama dengan 19,656 kali 10 pangkat min 15 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 13. Berarti nilainya sendiri kurang lebih berarti 19,656 bagi 1,6. Wait dulu. 1 kali 4,32 dibagi dengan 2. Ya oke.
Jadinya berarti 19,56 dibagi dengan 1,6, jawabannya adalah 12,285 ya. 12,285 mega elektron volt sekali dengan 10 pangkat min 2 mega elektron volt, alias setara kurang lebih dengan 0,12285 mega elektron volt. Maka jawabannya ya tidak ada, seperti itu ya. Nah, jadi kayak gini nih, makanya saya agak sedikit meragukan juga untuk nomor 9, karena setelah kalau saya hitung dengan versi yang kedua yang karena ada minusnya, karena kan dia mendekati gitu ya. Jadi harusnya dia mendekati, maka jadinya adalah 0, ini hasilnya tuh 0,33 sekian C gitu. Jadi kalau pakai yang versi minus nih, ada yang minusnya. Jadi kayak misalnya berapa plus minus sekian per 1 tambah berapa sekian kali minus sekian per C kuadrat, itu jawabannya tuh sekitar segini nih ya. Oke, so dengan begitu kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.